Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini seperti biasa kami berada di tempat yang tidak asing lagi. Selalu di sini. Di sini. Semoga kali ini kita membuka perspektif baru tentang kehidupan yang nggak itu aja ya. Kita bosan gitu kan. Akhirnya sangat beruntung diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan baru ya. Mbak Arum ini adalah seorang pilot di salah satu maskapai penerbangan yang ada di Indonesia. Sungguh beruntung sekali kita bisa ngobrol di sini bersama beliau. Semoga setiap obrolan kita menjadi informasi baru yang bisa menginspirasi kita semua untuk tetap optimis, tetap semangat, tetap mempunyai energi yang kuat untuk menghadapi, untuk mewujudkan semua mimpi-mimpi kita. Amin. Di menit-menit berikutnya kita akan semakin seru. Mari kita lanjutkan obrolannya. Nah, langsung aja kita kontennya seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol diskusi biasa aja tentang dreams gitu kan, tentang mimpi. Karena beberapa teman kita yang mempunyai mimpi, kayak teman kita yang di belakang layar Ali kan udah 5 kali daftar aparat gitu. Ya aparat. Amin, semoga di tahun ini bisa bisa Kan COVID-19 coy. apanya? Kan ditiadakan. Mungkin jadi relawan, nanti daftar jadi relawan aja ya. Oke. Harusnya April kan jadinya. Harusnya April. Cuma gimana? Iya, tapi semoga lah ada hikmahnya lah di setiap. Iya. Tema obrolan kali ini adalah tentang tahapan-tahapan untuk mencapai mimpi gitu kan. Karena kita jarang sekali kita ngobrol dengan waktu kita kecil. Cita-cita jadi apa waktu dulu? Punya cita-cita. Nggak punya cita-cita. Dari kecil. Misalnya kan jadi dokter, jadi guru, atau jadi pilot, itu cita-cita yang Astronot. astronot. Api ya. Karena jujur belum pernah saya ngobrol sama pilot langsung gitu. Karena Iya. eksklusif ya. Sangat Eksklusif gitu. Ya kesempatan kali ini langsung aja Mbak, mungkin berprofesi sebagai pilot itu bagaimana rasanya gitu Mbak? Awal mula. Mungkin waktu kecil emang cita-citanya dari Nggak juga sih. Dulu waktu kecil ditanya mau jadi apa juga nggak mau jadi pilot sih. Nggak tahu soalnya ada profesi. Iya. Kan dulu waktu kecil ya sadar pengen jadi apa, jadi guru, dokter atau insinyur gitu kan. Pilihannya masih dikit. Ya udah jalanin aja. Tapi dulu awalnya tuh lepas SMA, kalau yang lain udah pada tahu mau jadi apa gitu. Saya tahu saya mau bidangnya tuh bidang yang melayani orang banyak gitu. Jadi kayak terlibat sama orang gitu. Saya kuliah tuh dulu ngambilnya psikologi sebenarnya. Akhirnya jadi masuk kuliah psikologi. Prosesnya sampai pilot enggak tiba-tiba langsung dapat hari ini mau jadi pilot enggak. Itu proses yang panjang tapi kita jalan terus. Kalau saya boleh cerita dikit gitu, awal mulanya dulu saya setelah lulus SMA, akhirnya saya daftar kuliah, kebetulan nggak keterima kedokteran, keterimanya psikologi. Psikologi. Jalan sampai semester terakhir. Sudah lulus, skripsi segala macam. Dapat gelar sarjana, yakin nih mau jadi psikolog gitu kan, udah dapat psikologi kan gitu. Tapi nggak juga, saya berubah lagi. Saat itu saya pinginnya bisa jalan-jalan, tapi saya nggak punya duit. Saya pikir gimana caranya jalan-jalan gratis tapi dapat duit, gitu kan? Akhirnya tapi dibayar, tapi juga bisa dapat kesempatan ketemu orang juga. Tetap saya suka ketemu orang emang. Jadi nggak jauh-jauh. Akhirnya keterima. Waktu itu di koran ada pembukaan pramugari Cathay Pacific di Hong Kong. Iya. Wah ini menarik ini gitu.
Orang lain mungkin bisa bilang, ngapain sih punya gelar, ngapain sih gitu, nyoba yang aneh-aneh nggak usah lah gitu. Tapi saya yakin ini jalan saya gitu, nggak tahu nanti kemana arahnya, tapi saya tahu ini positif kok gitu. Saya juga niatnya positif kan. Dan relate sama harapan untuk jalan-jalan itu. Iya, nggak ngerepotin orang juga. Betul. Saya juga malah bisa, alhamdulillah dapat kesempatan bisa setelah kerja gitu. Iya. Nantinya mau saya ngajak jalan orang tua saya gitu kan. Ya udah, akhirnya saya jalanin gitu. Jadi akhirnya saya waktu itu mendaftar menjadi pramugari. Udah mendaftar menjadi pramugari, keterima, alhamdulillah gitu. Oh, waktu itu sebelumnya saya dapat tawaran psikologi segala macam, tapi Praktisi gitu. sambil coba mana nih yang Oke. keterima gitu kan. Akhirnya kok emang jalannya ke sini gitu, keterima. Ya mungkin memang jalannya kan sesuai. Alhamdulillah saya ambil. Dapat terus tahun, 2 tahun, orang lain mungkin mikir udah nyaman, udah dengan kerjaan. Karena kita yang namanya kerja ya, Mas juga kerja di bank, Iya. Mas juga kerja kan pasti sama Iya. ketemu orang. Betul. Tahun pertama pasti susah, Iya, betul. tahun kedua masih susah juga, tahun ketiga mungkin agak-agak Udah mulai mulai, lumayan, iya, iya. udah nyaman, Menguasai gitu ya. udah lumayan enak gitu kan. Nah biasanya nih di tahun-tahun ketiga orang-orang mulai akan mikir Jenuh. ya udah nyaman gitu. Ada yang mikir jenuh. Nah jenuh tuh sebenarnya menurut saya tanda yang bagus, karena dengan jenuh itu kita berarti kan punya tanda apa lagi yang bisa kita kerjakan. Nggak cuma di situ-situ doang, tapi ada yang Butuh tantangan baru. butuh tantangan baru. Tapi ada yang udah nyaman, udah di sini Iya, aja. bisa kayak gitu. Di situ yang kadang-kadang titik yang Bahaya bahaya rawan gitu. ya. Bahaya bener. Dan memang iya, orang-orang banyak yang bilang kalau titik nyaman itu kita jalanin terus selamanya nggak akan pergi di situ terus gitu. Tapi kalau titik yang tadi nyaman itu kita pikir-pikir lagi, mau nih sampai 10 tahun, mau sampai 15 tahun di sini aja gitu. Ya udah nggak apa-apa di situ aja. Iya. Memang itu tuh. Tapi kalau masih ada nyaman nggak, tapi kayaknya enggak deh, masih ada hal lain yang bisa kerjakan, nggak apa-apa digali terus gitu kan. Nah saya di tahun itu saya ngerasa, saya waktu itu ngelihat ada ngelihat perempuan gitu bekerja sebagai pilot, karena saya kan pramugari ya, jadi kan lihat di bandara gitu kan. Saya mikir, oh iya perempuan tuh bisa kok jadi apa aja. Iya. Mikirnya nggak mau jadi pilot, coy, mikir bisa jadi apa aja. Mau jadi waktu itu presiden Megawati ada, udah Iya. kan, udah ada Iya, contohnya gitu. gitu. Emansipasi Menteri gitu. udah ada gitu kan, udah itu kode-kode Iya, lah iya, gitu. iya. Wanita bisa jadi apa Betul, aja. betul. Terus saya pikir, oh iya, berarti saya kan tadinya pramugari nih, udah dapet jalan-jalan, udah bisa kerja, pengalaman, bisa ketemu orang banyak dari berbagai negara, menarik kan. Cita-cita Terus goals banget. kalaupun juga teman dari Indonesia, tapi Indonesianya beda-beda Iya, daerah Iya. gitu kan. Dan orang pilihan sih yang Iya, enggak juga, cuma maksudnya ya maksudnya jadi kayak apa ya, tukar informasi gitu kan, Iya, menyenangkan ya gitu. Terus ya udah saya mikir, apa saya mau sekolah lagi atau saya mau kemana kah gitu, karena saya nggak mengembangkan diri. mengembangkan diri, istilahnya itu mengembangkannya, tapi kemana kan. Nggak, orang kalau ada mungkin dari kecil udah tahu mau jadi dokter, Iya, nggak apa-apa, punya kornya dokter, gitu. terus udah sok atau jalanin gitu. Tapi ada yang kayak saya, satu langkah ketemunya ini, satu langkah ketemunya ini. Tapi yang penting saya ngerasanya mimpi itu nggak berhenti kok gitu. Jadi iya mas ya, jadi kita bisa sambil jalan, ketemu positif, dapat informasi, jalan lagi, tapi tetap gitu loh, ada perkembangannya gitu lah ya. Akhirnya ya udah saya karena itu kepikiran bisa sekolah lagi, terus saya mikir jurusan apa yang sesuai dengan saya. Akhirnya ya udah, kayaknya pilot cocok deh gitu. Tapi saya juga coba-coba juga, maksudnya saya kan bisa tes pilot juga. Kalau emang saya tembus, ya berarti mungkin jalannya saya di situ. Tapi itu teh pendidikan dulu atau Pendidikan, oh, pendidikan. pendidikan dulu. Ya. Jadi seperti sekolah pada umumnya ada tes tulis dulu. Ada tes tulis, wawancara ada gitu. wawancara, ada kesehatan, ada tes psikologi, tesnya bahasa Inggris juga.
Tapi ya dipersiapkan lah gitu. Bahasa Inggris lanjutan. Bahasa Inggris. Tapi saya juga tes tuh ya, karena kan saya udah lama kan kerja, terus kan saingannya anak SMA. Wih. Jadi saya tuh kayak oke, harus kalau saya emang mau jalanin ini, saya mau tes gitu. Kan saya mikir kalau emang itu jalan saya lulus ya jalanin, kalau enggak. Tapi kan enggak berarti saya jalan ke medan perang saya Enggak tanpa apa-apa. nggak tanpa apa-apa kan. Jadi saya waktu itu soal-soal Eptana, soal-soal matematika itu Mengulangi. saya ini lagi mesti belajar Mengulang-ulang lagi review kayak gitu. Ya inilah Tantangan mundur lagi dikit tapi kita sambil maju gitu. dari Palembang. Bagi kita Mbak ya yang awam, sekolah pilot tuh negeri kah atau swasta kah atau gimana kah gitu? Oh. Sebenarnya awalnya sekolah di Indonesia tuh yang sekolah pilot tuh negeri, ada STPI Curug gitu. Iya. Di Tangerang Curug, Tangerang itu ada, coba dilihat itu STPI Curug. Itu negeri, punya negeri. Dan itu mereka STPI itu jurusannya nggak cuma jadi penerbang. Jadi ada yang misalnya kayak AT. Iya, mekanik bener. Jadi maintenance. Iya, Gitu. Udah tahu nih jadi. Ngabubut mesin pesawat di kita ngabubut mesin bawah. Iya, maintenance. Ada juga yang jadi air traffic controller, jadi Iya, yang ngatur-ngatur. iya, ngatur. Terus ada yang jadi penerbang gitu. Tergantung mau kemana gitu. Gitu. Itu yang negeri. Nah, yang swasta sekarang juga udah banyak gitu. Ada di Bali, ada juga kalau di Bali tuh namanya Viva. Saya ngambil di Viva itu. Ada juga yang banyak sih sekarang di Palangkara ya kalau nggak salah ya. Bukan. Sorry, di mana ya? Tanjung Pangkal Pinang juga ada. Tapi range umurnya waktu itu kan udah S1. Tapi masih bisa. Waktu itu kebetulan kalau Curug itu kalau nggak salah saya lupa 24 apa 25 gitu ya. Iya, jadi masih fresh graduate kayak gitu. Lepas kuliah sebenarnya masih bisa kalau mau langsung daftar ke Curug, tapi kan saya udah kerja. Jadi saya akhirnya ngambil yang swasta itu. Kalau tahapan yang sekarang harus jadi pilot dulu atau langsung jadi pilotnya bisa? Kebetulan kalau di Indonesia tuh sebutannya pilot dan kopilot, tapi sebenarnya kan pekerjaannya pilot ya. Nah, kalau jabatan kerjanya sendiri itu yang ada namanya, kan kita ada bar 1, 2, 3, 4, paling tinggi 4 gitu kan. Nah, 1 sampai 3 itu namanya first officer. Jadi hanya atau membantu aja di pinggir gitu. Kenapa? Hanya membantu aja gimana? Sebenarnya kalau di dalam dunia penerbangan itu yang keempat ini yang itu namanya kapten. Iya. Nah, Siap, udah pernah. nah yang kapten itu siap kapten. Ya itu yang keempat kapten ini yang dia yang punya tanggung jawab. Jadi kayak kalau ada apa-apa, kalau Yang pengambil menyeluruh. keputusan Kapten dia kapalnya aja gitu. kaptennya. Nah, tapi kalau secara fungsi, kan tadi kan secara jabatan. Kalau secara fungsi, kita terbangnya berdua. Kenapa berdua? Karena yang satu ada namanya kita yang terbang, pilot flying. Yang satunya lagi ada namanya pilot monitoring. Gampangnya, yang terbang, fokus terbang. Jadi dia yang siap-siapin semuanya, navigasi, data, semuanya. Arahnya kemana gitu kan. Yang sebelum terbang itu kan, sebelum take off kan ada yang harus dibaca dulu, yang harus dipencet-pencet dulu kan. Banyak iya emang banyak yang disiapin. Nah itu biasanya yang ngerjain itu setup misalnya rutenya ya kemana itu pilot flying. Nah yang satunya lagi pilot monitoring itu biasanya nanti buat kontak sama tower ATC. Itu ganti-gantian, jadi kadang-kadang misalnya kaptennya hari ini dia yang mau jadi pilot flying, saya yang jadi monitor. Terus nanti gantian gitu Jadi tidak sendiri, teman. Yang Jadi sendiri. berarti di kokpit itu tetap berdua atau bertiga di belakang ada lagi? Berdua sih normalnya, kecuali misalnya jaraknya jauh, jadi harus berjaga. Ada Ada cadangan Ada, gitu. ada. Tapi tetap pilot aja di belakang. Iya, pilot. Enggak. Supir bus. Yang pilot. Apa? Enggak lah. Ini Mbak, Ya, saya aja nonton kita nemenin ngobrol kan perjalanan. Wah, nonton film-film tentang Ngobrol. penerbangan. Ini Mbak yang saya suka tuh Sulit. Sulipan yang
Dia tuh ceritanya pendaratan darurat di sungai yang itu. Oh, Yang iya. di New York. Itu bagus itu film. Sally ya, Captain Sally ya. Salipan. Iya. Tapi Ternyata keren tokoh film. utama Keren pilot. itu. Si Tom Hanks. Tom Hanks Tom bener, Hanks. bener, bener. Itu keren film. Bagus itu, aslinya. keren. Pendaratan Sama darurat. kalau yang yang ngatur-ngatur pesawat mah saya lupa, tapi film jadul itu mah. Jadi ceritanya dia tuh ngatur pesawat, dia kecelakaan, pas dia tugas ada kecelakaan, dia pensiun tapi dia balik lagi gitu. Dia balik lagi kerja gitu. Tapi pas saya film itu mah udah lama sih Mbak. Oh, gitu. Itu film lama yang itu mah. Tapi yang tentang pilot mah sekali bagus. Keren. Pernah nonton? Ya, Yang nonton kan Indosiar aja. keren. Jadi dia tuh kan kecelakaan ya. Terus disimulasikan beberapa opsi gitu. Si Captain Sally kalau kejadian gini gimana. Jadi kata kalau di kita mah BNPT mungkin Mbak ya. Kata si BNPT-nya itu ini nggak harus mendarat di sungai gitu. Ada opsi yang Harusnya bisa ke bandara. ada Terdekat. ada opsi yang lebih baik. Tapi setelah disimulasikan nggak mungkin. ada yang berhasil. Emang itu opsi paling bener gitu. Iya, Keren itu film. bener. Iya. Dan Saya ya. belum pernah lihat. Coba bagus itu. Harus nonton. Harus nonton itu bagus. Salih. Jadi iya. Yang filmnya filmnya. TV, Pak. Hah? Keren ajaib ya. Tapi ke detailnya ternyata apa ya? Pilot bukan hanya kan kita mah prinsipnya pilot itu yang pakai gini gitu kan. Oh, Udah enggak? pakai gini? Pakai topi. Kayak Apa? monitor tuh Heeh. Bon, apa? Dan sendiri Bon. kan. Ternyata ada kayak militer ya, berarti ada pangkat kayak gitu. Ada barnya. Oh. Biasanya berdasarkan jam kalau terbang. sekbang beda nggak sih? Sekbang, oh iya itu Kan itu kan di Yogyakarta. ya itu Sekbang milik itu apa? AU. Sekbang sekolah penerbang. Oh. Ya benar, itu juga bisa jadi opsi. Kalau itu sekbang itu yang biasanya nanti Fokusnya dengan kan ke KAU. pilot tempur kayak Pilot gitu. ya Jet kayak gitu. masuknya berarti dari AURI. Jadi mereka juga ada pendaftarannya. Kalau misalnya beres pendidikan akademi angkatan udara beres, lalu itu kan ada penjurusan. Penjurusan ada yang infanteri yang bagian darat, udara itu kan bisa masuk ke sekbang kalau nilainya. Kayak jurusannya lagi Iya. dispesifikan. Sesuai dengan kemampuan atau Iya. enggak dites lagi gitu. Itu juga lumayan itu menarik sekbang. Banyak pilihannya. Atau pilot di polisi juga ada. Polisi udara juga Di ada. makanan masih ada udaranya. Tapi itu biasanya juga tadi masuknya dari Curug, STPI Curug gitu, nanti daftar lagi gitu. Ya, gitu. Polisi antar waktu di Doraemon. Polisi antar waktu. Kalau untuk helikopter beda lagi, Pak? Beda lagi. Beda nih Beda. kerjanya helikopter. Oh gitu? Kayak pangeran apa yang sekarang lagi hits? Pangeran Brunei. Iya, dia Kenapa Pangeran Brunei? lagi beberapa prestasinya dia punya lisensi menerbangkan heli. Elit. Berarti jenis pesawatnya yang digunakan Boeing lah, kebanyakan Boeing Saya Mbak ya. Boeing 737 buat domestik sendiri. Soalnya kan kalau bandara-bandara di Indonesia setahu saya emang landasannya kecil-kecil Mbak ya. Enggak ya ini aku nggak perlu. nya ente. Bener. Setahu orang kayak tadi kalau Airbus kebanyakan nggak ini kan gitu Mbak ya. Sebenarnya yang justru menarik tuh Airbus tuh juga landasannya juga sebenarnya Sama. kan ada yang Airbus tuh macam-macam, ada A320, ada A330. Kebetulan kalau yang dimiliki oleh Garuda itu yang Airbusnya panjang A330. Oh iya. Itu biasanya cocoknya buat bandara luar negeri karena juga selain itu penumpangnya juga banyak. Tapi kalau misalnya yang kayak punya Citylink itu A320 itu sama kayak Boeing 737-800 kurang lebih ya. Ininya speknya dalam arti penumpangnya juga gitu. Nah, terus mengenai bandara-bandara memang benar bandara-bandara Indonesia tuh banyak yang kecil-kecil gitu kan. Tapi sekarang pemerintah daerah tuh banyak yang udah diperpanjang. Kayak misalnya contoh Labuan Bajo. Labuan Bajo tuh tadinya pendek banget gitu, sekarang jadi panjang, agak lebih panjang. Emang akan fokus pemerintah sekarang kan ke infrastruktur. Infrastruktur benar. Jadi Termasuk bener-bener pelabuhan gitu ya. Pelabuhan juga.
apalagi kalau yang si runway itu cuma satu gitu Pak, kalau mau landing tuh kan harus nunggu dulu Iya, ya, bener, keliling-keliling dulu di atas. bener. Sering terbang, sering jalan-jalan, Jadi sering enggak, disuruh jadi dulu. kalau pertama kali gitu Pak, pertama kali naik pesawat gitu, jadi pas landing tuh di Halim. Oh, Halim penuh banget Ah, memang, ramai. Jadi kan Muternya di atas. muter gitu. Kan baru ya. Jadi aduh, lumayan. Apalagi muter ya. Tapi sensasinya beda mungkin kalau di depan mah kalau Aduh, santai-santai. iya beda sih. Beda. Sama aja kayak gini logikanya. Disetirin sama nyetirin. Ah, Enakan mana? Benar. Enakan nyetir bukan? Yang Enggak sih. Soalnya nyetirnya kita mah kayak tenang aja. Yang nyetir kan tahu ya di Ya. depan gimana gitu. Yang nggak nyetir, ini kenapa sih lama banget? Ini kenapa sih mual banget gitu kan? Kok ngebut ya? Ya, kayak gitu kan. Padahal kita yang ngegas Padahal gitu ya kan. ngegas nggak apa-apa. Coba kalau Flag. kalau pesawat gasnya di belah mana coba? Gasnya di sini. Nggak diinjeknya berarti. Yo, injek tuh. Nah, nih. Terus pertama tuh ya kan naik kelas ekonomi saya Mbak ya. Pertama naik tuh berangkat tuh di seat berapa gitu lupa. Sempit kan ekonomi. Nah, pas pulangnya kebetulan di pintu darurat. Jadi kan luas saya kan nggak enak tahu. tuh. Enak tuh pintu darurat. Ternyata pas ada pramugari jelasin oh pintu darurat. Saya kan nggak tahu ya kenapa ya sama kelas ekonomi tapi luas Tapi gitu lebih- kan. Terus pas pramugari datang jelasin oh ternyata pintu darurat di pinggir gitu kan. Dasar Nora gitu kan baru pertama naik gitu. Tapi nggak jadi takut kan? Cuma lebih diperhatiin gitu Pak. Oh kayak gini. Soalnya kan bola panas ada di saya coy. Bola panas. Bola panas di saya ada apa-apa Lampung, enggak. pakai Lampung. Paling jauh perjalanan kemana Pak? Paling jauh mana ya? Saya terbangnya kan Boeing 737-800. Jadi paling jauh tuh saya pernah Jakarta, Makassar, terus Makassar ke Timika. Kalau enggak ada juga Jakarta Sorong. Itu juga jauh banget tuh soalnya langsung Jakarta Sorong. Oh enggak, biasanya kan suka transit. Ada juga yang Ngurah Raya. transit. Iya, biasanya ada yang biasanya Jakarta, Denpasar, Timika tuh juga ada. Atau Jakarta, Makassar, Timika, atau Jakarta Sorong juga langsung juga ada. Iya. Heeh. Tapi kan tadi saya kan Oh sorry, Jakarta Jayapura juga ada kalau nggak salah ya. Jayapura langsung. Kalau nggak salah ya, saya lupa. apa? Tadi kan kita ngobrolin tentang landingnya untuk landing. Kalau emang ada lalu lintasnya di udara, Ya kan ATC ini paham saya. Ada yang ngatur jalur. Ada jalur yang kayak gitu. jadi ATC itu yang bertugas. Jadi kita selalu komunikasi sama ATC. Terus ATC juga ngatur ketinggian. Jadi kan altitude bener. Berapa feet ini? Kan pilot drone dong, tahu dong altitude-nya berapa feet ya. Padahal mah saya pakai autopilot. Paling tinggi itu berapa? Ada auto landing juga ya. Berapa feet sih paling kalau udah di atas tuh? Biasanya kita kalau terbang tuh sekitar 39.000. Tapi kan berubah kan? Tergantung. Kalau misalnya sampai tujuan kita bisa sampai 39.000 ya di 39.000. Tapi kalau misalnya tengah-tengah jalan misalnya ada awan nih, ayo udah deh, atau turbulence gitu ya, kayaknya enggak deh, kita turun bisa request gitu. Gitu. Atau misalnya Nasi padang benar. Tapi halus. gitu deh kira-kira. Tantangannya dengan apa? Seperti awan, Bang. Dan kenapa kalau mau landing Mbak cuaca buruk harus buka jendela? Hah, buka jendela? Sebenarnya kalau setiap take off sama landing memang kita memang di buka itunya buka jendela. Jendela. Jendela villa. Ya, Bukan. jendela dibuka gitu biar masuk angin. Oh, jadi emang harusnya Sebaiknya memang harusnya kita kalau pas lagi take off sama mendarat kita sebaiknya dibuka jendelanya. Berarti kenceng nggak angin Pak ke dalam? Maksudnya jendela apa nih? buka jendela. Jendela ini kan maksudnya Enggak. jendela penumpang. Iya. Jendela penumpang. Kan cita-cita kan kita mau naik pesawat foto Awan. jendela, Foto jendela awan. ada Di awan. kursi. Iya, terus ada puisi-puisi gitu. Sudah. Terus dipoto ya. Iya. Karena Gitu. jalan. Kenapa disuruh buka? Sebenarnya ada maksudnya sih, Mas. Itu tuh. Jadi
Iya keamanan. Jadi kalau saya ternyata tiba-tiba pas take off landing ternyata kita ada kecelakaan atau insiden atau aksiden, ya terus kita kan harusnya evakuasi. Nah kita mata kita tuh bisa langsung adjust juga benar. kondisi Betul. luar, Betul. kondisi sesungguhnya. kondisi sesungguhnya gitu kan. Jadi aware juga gitu. Betul. Maksudnya nggak kaget. Iya. Ada simulator. Kalau yang cita-cita jadi pilot antum daripada jadi tentara yang perang, mending simulator di komputer. Simulator pesawat. Wow, orang simulator Sim ngemudi. Jadi suka lihat pilot cewek itu yang Atta apa namanya itu? kali tidak. Bukan. Militer. Bukan. Tania siapa? Ah. Tania Artawijaya. Oh iya. Kenal ya. Cie. Kalau lagi sekolah lagi kan Karena umur Oh, itu yang drummer itu. Heeh. Oh iya. Saya kurang tahu lagi sekolah lagi ya. Iya. Oh, malah update netizen mungkin setia. setia. Netizen. Enggak, setiap yang Milenial. update, dia 30 giga dalam satu hari. Iya. Nah kan mungkin dari tadi kan ngomongin gitu Mbak ya, selama perjalanan menuju ini itu kan banyak tantangan gitu Mbak, bagaimana cara menyikapinya? Mungkin udahlah lanjut, misalnya hal gitu aja deh di pramugari atau siapa yakin gitu mungkin. atau oh ya udahlah balik lagi ke psikologi. Tantangan ya. Kalau saya ngerasa tantangan tuh kesempatan sih sebenarnya. Kesempatannya apa sih, maksudnya kesempatan buat kita maju gitu kan. Jangan dilihat sebagai tantangan. Kalau mungkin saya boleh cerita, mungkin wanita-wanita ya yang ya ini Iya, sekali pasti. lagi mau deket-deket Kartini nih. Jadi maksudnya Nomor 21. iya, maksudnya ya tiap pekerjaan pasti adalah tantangannya gitu. Terus kebetulan saya di pekerjaan yang banyakan laki-laki gitu kan, Mayoritas. mayoritas laki-laki gitu. Kalau saya mikir itu wah ini berat nih segala macam, memang berat, dan kadang-kadang sering juga di tes lah sama para senior atau apa, mereka pengen tahu kan kita sebagai wanita nih mampu nggak sih gitu kan, bener nggak sih gitu. Ya udah gitu, saya rasa kalau misalnya saya ngelihat itu sebagai beban, saya mundur pasti. Saya akan ya udahlah, emang saya nggak bisa. Tapi ya kalau misalnya ngeliat itu ini kesempatan kok, tantangan, nggak bisa kan, tadinya nggak bisa atau tadinya nggak mampu, tadinya ragu gitu, ya udah dijalanin gitu loh. Kayak apa ya, dijalanin aja sih pelan-pelan, tapi pasti keraguan itu ada, dan pasti Overthinking deh. overthinking, terus nggak pede segala macem. Tapi yang bisa ngelawan gitu, ngekuasain diri kita ya kita sendiri. Jadi kita Gitu, jadi ya balik lagi sih ke diri aja. dan ternyata dari kecil mah emang bahkan pas S1 pun enggak, maksudnya saat kuliah ada keminatan mungkin stalking tentang perpilotan penerbangan itu. Enggak ada sama sekali. Berdirgantaraan. Perpintaraan ya bahasanya. Luar biasa. Gimana kamu? 3%. Apa? 3%. Masih nol, terima kasih. Selanjutnya berarti apa ya? Kayak apa ya? Yang paling berharga dari pencapaian Mbak sebagai pilot itu apa gitu? Untuk sampai saat ini. Sampai saat ini gitu. Yang kita mungkin galau, mungkin Gilang pun kan kerja di bank, ada salah, wah saya jadi ASN aja gitu kan. Atau titik-titik kenapa tetap yakin pada profesi kita gitu. Kenapa yakin gitu ya, jadi setelah saya berjalan melalui semua tadi yang istilahnya kegalauan tapi sambil nyari-nyari gitu kan, Jalan aja. saya yakin ini profesi saya. Kenapa? Karena nah contohnya kayak ketemu kayak gini tuh, bisa sharing dan bisa menginspirasi. Di satu sisi tuh ada kepuasan ya. Mungkin kalau dipikir mungkin peran saya sebagai perempuan gitu bisa
ya mungkin sedikit banyak itu bisa memberikan inspirasi gitu. Kalau misalnya bukan berarti saya bilang wanita bisa menjadi pilot, bukan itu maksud saya. Saya cuma ingin bilang kalau mau jadi apapun bisa, mau jadi chef paling bagus pun juga boleh, bisa. Renata. Atau misalnya chefnya kayak chef Asep gitu, chef Asep gitu kan, atau misalnya mau YouTuber gitu, nggak apa-apa, bisa gitu. Tapi tantangan apapun itu bisa dilewatin. Kebetulan tantangan di dunia saya ya memang itu dunia yang sangat mekanikal, dunia pria segala macam gitu. Kalau dipikir-pikir itu kendala di mana saya ngerasa sebagai wanita, ini kok kayaknya bukan dunia saya ya, kok kayak laki-laki lebih gampang. Dan memang saya mengakui kalau laki-laki teman-teman saya mungkin akan lebih merasa oh ini dunianya kok gue banget nih gitu. Sementara saya kan pasti lingkungan pria, dunia mekanik. Terus habis itu pelajaran-pelajaran juga mungkin banyak yang teknikal yang saya belum tahu. Nah itu di situ yang saya ngerasa oh sebagai wanita tantangan apapun mau apapun bisa kok tuh. Jadi itu yang membuat saya yakin kok setiap orang punya perannya di dunia. Jadi akhirnya cara mempersiapkannya mungkin kan kita yang dari desa gitu, apakah persiapan khusus untuk di titik mana kita powerfulnya gitu saat usahanya, saat memilihnya gitu. Semakin banyak kita bertukar informasi dan membuka diri, mungkin ini aja cukup, itu coba kata-kata itu agak diredam. Betul. Kata-kata ini cukup gitu ya Mas ya. Apapun itu gitu. Kalau mau jadi pengajar gitu, Betul. kan bisa banyak metodenya, caranya. Misalnya dengan kayak Mas tadi dengan sharing di kanal YouTube atau multimedia. Kan nggak berarti kan kita harus dengan gini aja cukup dengan yang tradisional. Jadi yang perlu diredam menurut saya itu merasa puas. Itu kata-kata merasa puas tuh dalam hal apapun coba diredam, kita coba terus menggali, dan sambil proses gali itu diseriusin gitu. Itu sih saya rasanya. Kira-kira mau jawab nggak nih atau enggak? Cukup baik. Pernah dengar juga Mbak, ya kan kata Mark Zuckerberg kan juga gitu kan katanya. Kenapa? Kata Mark Zuckerberg kan juga gitu. Jadi merasa cukup itu adalah salah satu sumber kegagalan. Betul. Kayak Facebook ya, punyanya Doi kan ya, Facebook punya Doi. Facebook udah media sosial dengan user terbesar dengan data yang udah banyak, iklan dan segala macam. Ya udah kan udah cukup gini aja. Tapi kan buktinya dia tetap ekspansi kan Mbak ya, beli Instagram, beli Snapchat, beli WA gitu. Jadi merasa cukup itu adalah salah satu awal mula kehancuran kalau kata Mark Zuckerberg juga gitu. Saya setuju sih. Nah ini ya memang inovasi apapun itu lahir dari ketidakpuasan. Benar. Iya, memperbaiki diri terus. Ini kurang ini gitu. Kalau kata Rizal kan mungkin ini apa Mbak, jangan keluar dari zona nyaman tapi perluas zona nyamannya gitu. Perluas zona nyaman. Jadi kan kalau kebanyakan orang kan ngomongnya keluar dari zona nyaman kan sayang gitu Mbak, ini udah zona ditinggalin untuk hal yang belum tentu. Benar. Tapi kalau mau perluas zona nyaman. Jadi kita jadi manusia yang lebih luas dan lebih kaya gitu ya, kaya dalam arti pengalaman. Betul. Ini ya tantangan kalau yang nggak terikat ya, kayak aku berarti nggak terikat, nggak ada jenjang karirnya. Gitu. Kalau misalnya kalau Bang, lu juga bisa jadi memegang ATM, bukan apa sih? Career path-nya jelas lah gitu. Nah, jadi kalau yang nggak terikat itu kitanya ke samping gitu. Selain dari kita harus memperbaiki dari karya, dengan bukan batas gitu. Itu tantangannya ya di situ ya. Cuma iya, maksudnya itu keyakinan kita
balik lagi kayak passion gitu, ini passion gue banget nih gitu kan. Anda sebagai pegawai bank, anjir pegawai bank teh kurang banget gitu. Ternyata betul nggak gitu yang itu teh, misalnya pilotnya aku banget gitu. Itu teh harus diyakini apakah wah Diciptakan kebutuhan gitu kan. Ya, diyakini atau kurang harus menyadari itu gitu kumaha maksudnya. Jadi kan banyak pokoknya aku tuh passionnya nggak mau ngajar, pokoknya aku maunya ngedit karena edit itu passion aku banget. Aku nggak mau bisnis, aku pokoknya aku pilot banget kayak gitu. Nah yang dialami sebagai apa ya profesi yang itu kan lebih bijaknya seperti apa sih gitu. Jadi dia udah misalnya di posisi ya udah enak lah gitu. Jadi dia tiba-tiba pengen jadi apa gitu. Jadi beli budget Bagusnya gimana gitu. Jadi maksudnya kalau seseorang udah punya misalnya kayak di bank gitu, karir di situ, tiba-tiba dia ngerasa itu bukan Nah gitu mungkin Mbak. passionnya dia gitu. Terus mau explore lagi gitu ya. Nah ini nih, tiap orang beda-beda sih ya memang. Karir di bank pun juga mungkin bisa jadi dia eksplorasinya juga bisa benar di situ, di sekitar situ. Misalnya di satu bagian, dia di bagian yang lebih di satu sisi dia di bagian ini udah terlalu lama. Mungkin dia ngerasa mungkin ini bukan aku banget nih, bukan gue banget. Mungkin dia bisa explore di bagian lain jika memang memungkinkan gitu. Atau enggak misalnya emang ternyata di bank terus dia punya jiwa bisnis atau passionnya di dunia bisnis gitu, mungkin bisa sambil dieksplor juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi yang menurut saya yang penting ketika dia mau mau loncat gitu, atau mau memperluas atau mau pindah atau mau apapun itu, bukan berarti dia langsung asal-asalan, tapi lebih kayak dipersiapkan, well prepare lah gitu. Di-prepare lah gitu. Jadi kayak dia loncat nggak ujuk-ujuk ini bukan saya banget, saya mau cari sesuatu yang itu, tapi yang ini belum di-prepare kan. Benar banget Pak, benar belum ada pengalamannya. Iya gitu, janganlah ya sampai blunder gitu saat kita kita udah aman di sini, saat pindah-pindah kita nggak prepare Kayak antum pun blunder tuh. sayang gitu loh. Jadi kayak udah capek-capek di sini gitu, ya udah ini udah bagus, nggak apa-apa di keep aja dulu gitu sampai yang ini udah kira-kira saya udah ready nih kesini. Ya sok terus yang bisa ditularin sih yang bisa ditularkan ke kita, mungkin ada habit atau ada kebiasaan yang kita suka baca buku atau apa gitu yang bisa nularin kita atau ada kebiasaan yang ternyata fungsinya tuh itu perbedaan kita. Oh ya? Biasanya gitu. Pertanyaannya apakah ada kebiasaan yang Mbak lakukan untuk menurut kita mah ya udah bos banget Mbak kalau jadi lu enggak yang tidak umum gitu. Yang tidak umum yang dilakukan orang-orang kayak kita. Mungkin kebiasaannya kalau bahasa ini nggak tahu ya, bahasa Jawa gitu atau bahasa itunya atau bahasa Jakarta atau apa, rada cuek gitu. Itu agak beda sih, bukan baca buku atau apa gitu ya. Maaf aja. Karena saya juga baca buku tapi ya bukan berarti baca buku doang kan gitu kan. Tapi rada cuek tuh maksud saya bukan berarti ya bisa negatif bisa positif, kalau kita mau lihat positifnya ya gitu. Cuek ya gitu. Iya, bukan. Tapi dalam perspektif positif. Positifnya yang bagaimana gitu kan, cuek gitu. Tapi ya orang-orang tuh kalau mau pandang cuek mesti negatif terus. Nah iya, maksud saya bukan cuek yang negatif, cuek sabodoteng gitu, bukan gitu. Jadi yang dicuekin tuh mungkin yang negatif, yang omongan-omongan negatif, yang kira-kira toksik yang toksik dikeluarin. Asal kita udah yakin Bismillah, ini insya Allah bisa gitu. Kalau yang lain bilang kamu nggak bisa, emang bisa, kamu ini apa gitu-gitu, yang ada bukannya kita dengerin malah makin maju, yang ada kita malah jadi makin down gitu. Kalau mau denger kayak gitu ya banyak lah gitu, malah jadi menghambat. Jadi kalau menurut saya sih agak-agak udah yakin agak ini bisa memilah-milah. Intinya kalau sebelum kata orang jangan, kita usahain coba dulu aja. Coba dulu, benar. Siap. Apa? Badannya udah ini. Oke. Kira-kira sih.